wabarakatuh. Apa kabar Sobat Muslim? Kembali lagi di program Satu Kisah Sahabat. Hari ini kita bersama Ustadz Bani Hashim. Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan nih Ustadz, kisah sahabat Umar bin Khattab yang kita tahu beliau sahabat yang luar biasa. Nah Ustadz, langsung mulai nih Ustadz ya. Kita tahu bahwa Umar tuh meninggal tuh dibunuh. Ustadz. Terus sebenarnya kisahnya seperti apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, insya Allah kita akan berbicara kembali tentang kisah sahabat yang begitu luar biasa, Umar ibn Khattab, yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq. Artinya pembeda antara yang hak dan batil, pembeda antara yang benar dan salah, antara yang kafir dan juga Islam. Kenapa disebut Al-Faruq? Karena beliau itu tegas sekali. Dia nggak ada abu-abunya. Pokoknya kalau A ya A, kalau B ya B gitu, tegas. Hitam putih ya Ustadz? Hitam putih ya. Tapi menarik sekali, beliau ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggalnya itu syahid, dalam tanda kutip terbunuh. Padahal kata Nabi SAW, Umar ini adalah sosok pribadi yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, baik secara fisik ataupun psikis. Jadi ya Mas Tariq, ada orang itu kuat secara fisik, ada yang kuat secara psikis. Maksudnya gimana? Ada yang fisiknya tinggi besar kuat gitu, tapi tidak punya aura. Auranya aur-auran. Jadi orang itu kalau duduk di hadapan dia nggak ada perasaan getar, nggak ada perasaan takut. Sementara ada orang mungkin secara fisik kayaknya kecil, lemah, tapi dia memiliki aura yang begitu kuat. Nah, Umar bin Khattab dua-duanya sudah fisiknya tinggi besar. Kita pernah ceritakan beliau itu tinggi besar. Kalau naik kuda itu kakinya itu ngengser sampai kena tanah. Saking tinggi besarnya itu. Kalau kita naik kuda mesti naik ke atas, kaki nggak nyampe lah ke tanah gitu ya. Umar saking tinggi besar fisiknya. Secara psikis orang itu duduk di dekat Umar itu merasa ketakutan gitu. Musuh itu ngeliat Umar aja, baru ngeliat fisiknya aja udah takut duluan gitu. Disebut dengan haibah. Kalau kita bilangnya karisma. Kok bisa ya beliau meninggal dibunuh, orang yang sebegitu sangar dahsyat. Bahkan kita pernah ceritakan beliau itu kalau yang lain berburunya rusa, kijang misalnya, kancil atau kelinci atau semisalnya, Umar enggak. Umar berburunya singa, macan. Insya Allah dahsyat luar biasa. Nah, kenapa begitu? Ya pertama itu qadarullah. Yang kedua, ternyata itu pilihan beliau. Jadi di perang Uhud itu, ketika umat Islam mengalami kekalahan, Rasul itu terpaksa menarik pasukan mundur, naik ke Jabal Uhud. Begitu naik ke Jabal Uhud, disokong oleh Talha bin Ubaidillah sampai tangan itu tak bisa digunakan lagi. Sampai kemudian kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat syahid di atas muka bumi, lihat Talha bin Ubaidillah itu. Naik ke atas bersama dengan beberapa para sahabat. Di antaranya ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, dan juga ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sampai di atas Jabal Uhud, Uhud itu goyang. Goyang gemeter. Maka Rasulullah SAW kemudian menghentakkan kaki beliau ke Jabal Uhud itu seraya berkata, tenang wahai Uhud, di atasmu ada seorang Nabi, Abu Bakar, dan syahidain, dua orang yang syahid. Di situ dah Rasul sebut. Ini yang terngiang mungkin ya di benak Umar bin Khattab, saya ini mati syahid. Dan mati syahid itu adalah kematian yang diinginkan oleh semua sahabat. Kita pernah ceritakan kalau perang itu, para sahabat itu menuju medan perang, doanya satu. Ya Allah, menangkan pasukan ini, tapi jangan biarkan saya kembali dalam kondisi hidup atau selamat. Jadi pasukan menang, tapi dianya terbunuh karena mereka ingin syahid. Luar biasa. Berani mati. Berani mati, dahsyat. Luar biasa. Nah, Umar bin Khattab juga menginginkan itu. Cuma kan beliau pemimpin, khalifah atau Amirul Mukminin. Sementara pasukan yang berperang ada komandannya, ada pasukan. Beliau nggak ikut gitu. Kalau beliau ikut perang, ya nanti siapa yang mengurus kota kan gitu. Tapi beliau selalu berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi syahid di Madinah. Sudah syahid di Madinah dekat Masjid Nabawi. Hafsah radhiyallahu anha, putri beliau, termasuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa kau meminta sesuatu yang mustahil? Apa yang mustahil? Kau meminta syahid di Madinah, sementara Islam sudah kuat,
Kita sudah mengalahkan Persia, Romawi. Nggak ada lagi musuh yang kira-kira membahayakan sehingga menyebabkan engkau sampai terbunuh. Udah nggak ada lagi gitu. Karena kekuatan besar sudah runtuh. Imperium Romawi, Persia, Yunani, semua sudah habis dikuasai oleh umat Islam. Mereka sudah takut. Bahkan kita pernah ceritakan Bizantium atau Romawi Timur yang menguasai Al-Aqsa Palestina itu sudah bertekuk lutut. Sampai kemudian kuncinya sudah diserahkan kepada Umar bin Khattab. Maka kata Hafsah, mustahil terjadi perang sehingga engkau terbunuh syahid, apalagi dibunuhnya di Madinah. Berarti kan musuh masuk ke kota Madinah kan. Itu suatu yang mustahil. Dan terbunuhnya di dekat Masjid Nabawi. Masya Allah. Apa kata Umar? Tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah menjadi doa beliau. Jadi sebenarnya kita itu bisa ya memohon kepada Allah ingin diwafatkan dalam kondisi apa. Gitu. Minta. Makanya selalu mintalah Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi husnul khatimah. Misalnya, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi sholat. Wafatkanlah aku dalam sedang berpuasa. Wafatkan aku sedang baca Quran. Boleh itu minta kepada Allah. Gitu. Nah, permintaan ini itu akan mendorong kita untuk melakukan amalan sehingga kita diwafatkan dalam kondisi tersebut. Jadi motivasi berarti. Betul. Jangan sampai minta, ya Allah wafatkan aku dalam sholat. Nggak pernah sholat, gimana ceritanya? Kontradiktif ya. Itu yang jadi doa Umar bin Khattab terus. Sampai ketika umat Islam sudah menguasai belahan dunia, termasuk Imperium Persia, Romawi dan Persia sudah bertekuk lutut. Kemudian dijadikanlah itu sebagai wilayah kekuasaan, di bawah kekuasaan umat Islam. Yang Umar tempatkan para sahabat sebagai gubernur di beberapa wilayah. Nah, ada satu wilayah bekas kekuasaan Persia di Irak ya, yang Umar utus Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu warda, itu jadi gubernur di sana. Kemudian Mughirah bin Syu'bah itu minta izin kepada Umar. Umar, saya punya seorang budak yang dia dulu adalah orang Persia, tapi sudah jadi budak saya dia bekerja dan dia ini memiliki berbagai keahlian. Dia bisa pandai besi, dia bisa seniman, dia bisa membuat ukir-ukiran segala macam. Jadi punya kelebihan-kelebihan gitu. Nah, saya ingin dia hijrah ke Madinah, masuk di kota Madinah untuk mengembangkan bakatnya sehingga umat Islam bisa memanfaatkan itu. Awalnya Umar menolak. Madinah hanya boleh diisi oleh orang Muslim. Kalau dia non Muslim sebaiknya jangan. Gitu. Tapi terus dibujuk oleh Mughirah bin Syu'bah, bujuk-bujuk. Akhirnya masuklah budaknya ini yang bernama Abu Lu'lu'ah. Masuklah ke Madinah. Jadi yang memprakarsai atau menjembatani masuknya Abu Lu'lu'ah dari Irak, Baghdad itu sampai kemudian masuk Madinah itu adalah Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu arda. Motifnya bagus, maksudnya untuk mengembangkan ini karena ini orangnya juga baik, bagus segala macam. Sampai terjadilah ada beberapa riwayat mengatakan pertama sengketa. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu mempekerjakan budaknya ini, dia menghasilkan uang. Nah, sekian persen itu kan untuk majikan. Jadi sistem budak dengan majikan itu begitu. Budak itu bekerja, hasil pekerjaan itu harus disetorkan kepada majikannya. Nah, bagi hasilnya itu ada yang mengatakan 60-40. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu dapat 60%, nanti dia 40%. Dia nggak mau. Dia maunya ya kalau nggak 50-50, saya 60% karena saya bekerja gitu. Sementara sistem perbudakan itu beda dengan sistem apa istilahnya corporate ya, karyawan itu beda ya. Budak itu statusnya dia berada di bawah kekuasaan majikannya gitu. Datanglah dia ke Umar bin Khattab, lalu kata Umar bin Khattab, itu sudah sangat adil buat Anda dan itu sudah sangat bagus buat Anda. Riwayat yang pertama ini mengatakan disitulah muncul dendam. Abu Lu'lu'ah itu. Ke Umar bin Khattab. Dia kesal sama majikannya sebenarnya. Mughirah bin Syu'bah. Tapi dia minta menuntut keadilan dari Umar bin Khattab. Merasa tidak mendapatkan keadilan itu. Maka dia menyimpan dendam. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia ini sebetulnya dia adalah orang Persia yang sangat fanatik. Dan dia merasa benci sekali kepada umat Islam yang telah memporak-porandakan kekuasaan Persia itu. Maka dia menaruh dendam di situ. Siapa nih orang yang paling berperan penting untuk menghancurkan kekuasaan Persia yang sudah lama bercokol berkuasa di muka bumi? Ternyata adalah umat Islam. Siapa pentolannya, pimpinannya? Umar bin Khattab. Maka berusaha gimana caranya bisa deketin Umar itu. Maka dia kuliklah majikannya tadi, Al-Mughirah bin Syu'bah. Tolong dong saya bisa ke Madinah gitu, meskipun saya nggak Muslim, tolong. Jadi dia yang merayu sebenarnya. Jadi dia merayu Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah merayulah Umar bin Khattab sehingga dia bisa masuk. Tapi sebenarnya dia sebelum masuk ke Madinah dia sudah punya niat itu.
Dia ingin membalaskan dendam karena dia merasa kekuasaan Imperium Persia yang begitu dia bangga-banggakan itu harus bertekuk lutut di bawah kekuasaan umat Islam. Disitulah muncul dendam dia. Maka dia tinggallah di Madinah Al-Munawwarah. Dia pelajari segala macam di Madinah itu. Kita pernah ceritakan bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin umat Islam yang begitu sangat ditakuti dan disegani, tapi tidak punya pengawal. Tidak punya istana. Jadi orang masuk Madinah itu nggak ada pos penjagaan 1, pos penjagaan 2, 3, nggak ada gitu. Apalagi sampai pos kampling segala macam nggak ada ya. Sniper ngawasin misalnya macam-macam nggak ada gitu. Pas pampresnya nggak ada. Pas pampresnya nggak ada. Hidup dalam kesederhanaan. Diperhatikan masjid juga masih sangat terbatas ya. Lampu penerangannya juga kurang. Sehingga dia perhatikan, lihat ternyata kalau sholat ini ada peluang nih untuk mendekati Umar bin Khattab. Maka dia membuat pisau, karena tadi pandai besi, dia membuat pisau yang ujungnya itu bermata 2 begitu. Jadi bukan pedang panjang, tapi semacam belati, pisau-pisau gitu. Nah, tapi bermata 2 di ujungnya itu. Itu dibuat sama dia, disiapkan, lalu kemudian dicari momen, kesempatan yang dia cari adalah waktu sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu biasanya imam itu membaca surat yang panjang. Dan kita pernah sampaikan bahwa di zaman para sahabat, pemimpin dialah imam sholat. Maka jadi pemimpin dia harus bisa bacaan Al-Quran, dia harus hafal dan seterusnya zaman itu. Maka Umar lah yang jadi pemimpin sholat. Di situ dia melihat ini ada peluang. Maka dia bersembunyi di balik mimbar. Dari sejak pagi jam 3-an mungkin dia sudah siap-siap di situ. Masuk waktu sholat subuh. Kemudian Umar bin Khattab merapikan sawu, subuh, vakum dan seterusnya udah rapi. Maka beliau kemudian takbiratul ihram. Sholat, memimpin sholat subuh itu setelah Al-Fatihah. Ada riwayat mengatakan beliau membaca surat An-Naml. Ada yang mengatakan beliau membaca surat Yusuf. Jadi agak panjang memang bacanya. Begitu sedang membaca itu, maka keluarlah Abu Lu'lah itu dari mimbar. Dia tikamnya Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan 9 tusukan, ada yang mengatakan 6 tusukan. 3 di belakang, lalu 3 di depan ini. Itu kan dia terbelah begini pisaunya itu tajam itu, jadi tusuk ditarik sama dia, ada robek. Jadi robek Umar bin Khattab itu. Berpekiklah Umar bin Khattab, Allahu Akbar gitu. Sahabat kaget karena waktu itu kondisinya di Madinah itu kan nggak penerangan tidak seperti sekarang. Jadi orang-orang sholat itu nggak tahu apa yang terjadi di depan, nggak kelihatan gitu. Beda sama sekarang kan terang banget kan, mau sholat subuh, mau sholat tahajud kayak terang gitu kan. Zaman itu enggak, masya Allah ya, gelap. Semua sahabat kaget, nih kenapa Umar terdiam gitu. Lalu tiba-tiba teriak, Allahu Akbar, langsung jatuh ambruk. Qatalani ahadun, ada orang yang membunuh saya. Langsung sahabat-sahabat ini di depan ini, mereka mau menangkap Abu Lu'lu'ah itu. Ada yang mengatakan sekitar 13 orang. Ya, dia karena mau ditangkap lari, dia menggerak-gerakkan pisaunya ke segala arah. Sampai terlukalah 13 sahabat itu. Dan diceritakan ada sekitar 7 yang kemudian tewas ketika itu. Terkena pisau tadi. Lalu terpojoklah ada sahabat yang ngambil sorban, dilempar sorban itu kena mukanya, nutupi mukanya dia. Langsung ditangkap. Wah, udah ditangkap begitu. Dia takut disiksa. Dia berpikir kalau saya ketangkap nanti saya disiksa, lebih baik saya bunuh diri aja. Akhirnya dengan pisau itu dia ini ke sendiri dan bunuh diri. Matilah dia. Jatuhlah Umar bin Khattab. Masya Allah. Tapi ini orang kuat sekali. Kalau yang sahabat lain tadi terkena 1 sabetan, 1 tusukan meninggal. Umar 6 tusukan nggak langsung meninggal. Yang 7 tadi nih. Ya. Masya Allah. Beliau langsung ambruk meninggal. Nah, ini menunjukkan betapapun Umar bin Khattab sahabat yang begitu dahsyat luar biasa. Sahabat yang Masya Allah ya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita pernah ceritakan kemarin beliau memiliki firasat ya. Jadi beliau bisa mengetahui keadaan-keadaan kondisi pasukannya meskipun jarak antara beliau dengan pasukannya jauh sekali. Tahu nih pasukan terjepit itu memiliki firasat. Kalau orang kita bilangnya karomah gitu. Karomah ya. Karomah. Beliau bahkan pernah menyurati Sungai Nil. Sungai Nil aja disuratin. Sungai Nil kering. Terus masyarakat Mesir itu berkeyakinan kalau Sungai Nil kering harus melemparkan istilahnya tumbal. Jadi anak-anak gadis ya, dicari, dibunuh, kemudian dimasukkan ke Sungai Nil. Oleh Amr bin Al-As nggak boleh, itu perbuatan syirik. Maka ditanyakanlah kepada Umar, Amr kau benar gitu. Nah, tolong ini kirim ke Sungai Nil, lemparkan ke Sungai Nil. Ditulis surat. Amr bin Al-As bingung, ini kok surat apa nih maksudnya? Kok sungai dikasih surat bagaimana nih gitu. Begitu dibaca, wahai Nil, jika engkau mengalir karena kehendakmu, silakan kau mengalir atau tidak mengalir urusanmu.
Tapi kalau kau mengalir itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku dan kau sama-sama makhluk Allah. Luar biasa. Tapi ketika ditusuk tadi oleh Abu Lu'lu'ah, orang yang memiliki karomah, yang badannya tinggi, besar, kuat, segala macam, tetap terluka. Ini menandakan bahwa sehebat apapun manusia tetap mempan bacok. Gitu. Jangan sampai ada orang baru sholat 2-3 kali sholat langsung nggak mempan bacok, Mas Torik. Ilmu hitam ya. Hati-hati ya. Maka Umar bin Khattab terluka itu jatuh sampai pingsan. Pingsan, kemudian sebelum pingsan itu beliau menarik ini Abdurrahman bin Auf. Jatuh itu nggak bisa melanjutkan sholat, menarik Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan imam memimpin sholat di depan. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf maju ke depan melanjutkan sholat. Jadi dalam posisi sholat itu, sholat berjamaah, apapun yang terjadi, makmumi jamaah jangan sampai bubar. Jadi kalau imam terjadi apa-apa, yang di depan ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Misalnya tadi ada kasus pembunuhan, mereka yang di depan ini yang menyelesaikan. Tapi yang lain jangan bubar. Mereka tetap sholat, lanjut sholatnya. Gitu. Bahkan kondisi perang pun lanjutkan, apalagi ini bukan perang istilahnya, tapi ada yang nyerang gitu. Cuman kalau orang kita nggak kepoan, bilang ada apa sih? Akhirnya berhenti sholatnya, kepo, niat semua kan gitu. Jadi record saat apalagi ya, langsung ambil handphone. Insya Allah ya. Mestinya nggak begitu. Maka dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf memimpin sholat berjamaah. Lalu Umar kemudian pingsan. Begitu selesai sholat, para sahabat, Umar dibopong masuk ke dalam rumahnya. Sampai di situ kemudian tersadar beliau. Kita sadar, pertanyaan pertama yang beliau lontarkan itu adalah, Kaifa sholatun nas? Sholatnya bagaimana nih? Gitu. Jadi begitu bangkit, bangun, sadar, itu bukan yang ditanya, siapa yang melukai saya? Ada apa dengan saya? Mana orangnya tadi? Bukan. Yang pertama beliau tanya, sholat manusia bagaimana? Kata Abdurrahman, tenang Umar, sudah beres. Saya tadi melanjutkan jadi imam. Alhamdulillah. Baru pertanyaan kedua, beliau tanya, siapa orang yang melukai saya? Nah, lalu Ibnu Abbas mengatakan, Umar, yang melukaimu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Langsung, Alhamdulillah. Qatalani rajulun la yusalli billah. Atau la yusalli. Alhamdulillah, ternyata yang membunuhku adalah seseorang yang tidak sholat. Maksudnya non-muslim. Karena kalau muslim yang membunuhku, aduh, berarti tidak jadi itu dapat syahadah kan. Karena kalau ada dua muslim saling baku hantam, hitungannya nggak syahadah. Berarti ada pertikaian, perselisihan. Tapi kalau non-muslim yang membunuh muslim, makanya muslim sudah dipastikan syahid dia. Dia mengatakan, Alhamdulillah, doaku diijabah berarti. Masya Allah. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa perhatian Umar bin Khattab terhadap sholat begitu dahsyat, luar biasa. Lalu setelah itu, beliau minta untuk diambilkan air wudhu. Untuk apa? Saya mau melanjutkan sholat. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ustaz, kita istirahat sejenak, tetap di Satu Cerita Sahabat. Coba satu nih kita lanjut lagi nih. Ustaz, tadi kan Umar minta air. Nah itu lanjutnya gimana, Ustaz? Ya, jadi Umar bin Khattab minta diambilkan air, lalu kemudian setelah itu beliau berwudu. Ya, karena pingsan berarti kan batal wudunya kan? Batal karena pingsan. Gitu. Jadi pingsan termasuk yang membatalkan wudu, termasuk tidur. Tidur juga membatalkan wudu. Meskipun para ulama khilaf ya, tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu. Kalau mazhab Maliki itu mengatakan tidur itu yang membatalkan wudu adalah nauman amikon wa ghariqon, tidur yang sangat nyenyak. Kalau orang Betawi bilangnya tidur kebo. Ya. Geledek nyamber nggak bunyi, dia masih tutup. Nah, itu dia batal wudunya gitu. Tapi kalau tidur ayam nggak batal. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tidur yang membatalkan wudu itu dilihat posisinya. Jadi kalau dia posisi sambil duduk begini, biarpun tidurnya tidur sangat nyenyak nggak batal. Nah. Biasa sholat Jumat banyak Ustaz yang gitu. Itu alhamdulillah kita mazhabnya Syafi'i itu. Kalau mazhabnya Maliki batal semua itu. Kenapa? Karena tidur itu hilang kesadaran. Sehingga karena dia hilang kesadaran, dia nggak bisa mengontrol duburnya, mungkin keluar najis, segala macam gitu.
Nah, itulah. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i kan posisi duduk itu meskipun dia hilang kendali tapi insya Allah aman keluar iya. gitu. Nah, pingsan tadi batal berarti wudunya. Maka Umar bin Khattab kemudian minta disediakan air untuk wudhu kembali. Lalu setelah itu beliau kemudian melanjutkan sholat. Insya Allah. Dalam kondisi terluka parah seperti itu, dipegang oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak beliau, mau ditutup darahnya itu supaya nggak keluar. Karena kan darah yang mengalir itu kan bisa membatalkan wudhu kan. Jadi darah meskipun khilaf di antara ulama, jadi kalau keluar darah dari tubuh kita, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Sebagian mengatakan kalau dia keluarnya dari sabilain, dubur dan kubul, sepakat ulama semua batal. Tapi kalau keluarnya tidak dari situ, misalnya ada luka di sini atau di mana gitu, keluar darah, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak? Memang khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Seperti tadi kasus Umar bin Khattab, beliau sholat berdarah. Atau misalnya ketika sahabat berperang itu ada namanya ribat, sahabat-sahabat yang berjaga di setiap tepi-tepi itu, mereka tuh untuk begadangnya menjaga itu siskamling lah kalau bahasa kita, itu dengan sholat qiyamul lail. Nah musuh itu kadang datang mengincar, mereka melemparkan anak panah itu. Lagi sholat itu kadang-kadang sampai 10 anak panah menancap di badannya. Dan itu tetap dilanjutkan sholatnya. Berarti kan berdarah itu. Sehingga tidak batal. Nah Umar bin Khattab sholat dalam kondisi berdarah tadi memang nggak batal menurut jumhur ulama ini, nggak batal sholatnya. Tapi Ibnu Umar khawatir, ini kalau sholat bergerak lama-lama bisa bahaya gitu kan. Maka oleh beliau mau ditutup, mau disekat, melihat lukanya seperti apa. Begitu dipegang, ini semua jari masuk ke dalam perut Umar. Dalam berarti? Berarti dalam dan lebar sekali. Jadi kalau jari misalnya masuk begini, oke, ini tangan satu telapak tangan ini masuk ke dalam perut, masya Allah. Dan itu masih hidup. Berarti menunjukkan betapa kuatnya Umar bin Khattab, masya Allah. Begitu dipegang, masuk tangannya jari, telapak tangan itu. Kaget Ibnu Umar. Ya Allah, langsung beliau ambil kain itu kemudian diikat untuk mencegah darah biar tidak terlalu banyak keluarnya itu. Akhirnya sholatlah Umar bin Khattab, masya Allah. Kita malu ya sama Umar bin Khattab, sahabat yang sudah al-mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga. Beliau dalam kondisi seperti itu, ditusuk, mau dibunuh dan seterusnya, terluka parah. Beliau masih tetap yang memperhatikan sholat itu, masya Allah. Kita sehat, segar bugar, nggak sedang terluka, nggak kenapa-napa. Belum ada satu pun yang menjamin kita ahli surga, tapi berat sholat. Aduh, malu banget kita ini. Malu sekali dengan sahabat Umar bin Khattab ini. Maka kemudian sholatlah beliau. Selesai sholat, maka beliau kemudian sakit, ya istirahat. Banyaklah para sahabat yang membesuk. Sampai kemudian memberikan obat. Ada yang memberikan susu campur kurma, susu susu unta itu. Dengan kurma nabis namanya ya, reban kurma itu sebagai obat lah biasanya. Diminumlah sama Umar bin Khattab. Begitu beliau minum, itu langsung keluar lewat luka tadi itu. Itu udah gimana coba lukanya? Organ pencernaannya berarti juga kena. Udah kena itu. Dan itu masih hidup, masya Allah ya. Memang terluka sih, maksudnya dia bilang udah nggak bisa aktivitas ini, tapi maksudnya nggak meninggal gitu kondisi seperti itu. Beliau minum keluar di sini, minum keluar, masya Allah. Gak kebayang gimana lukanya itu, insya Allah. Maka kemudian ya kondisi seperti itu ya belum ada rumah sakit seperti sekarang kan dijahit segala macam belum ada. Jadi masih manual. Antibiotik juga belum ada. Paracetamol juga nggak ada tuh. Kondisinya ya semuanya masih serba manual sekali gitu. Keterbatasan lah di zaman itu. Maka kemudian semakin hari semakin parah lah. Ada yang mengatakan dari penusukan itu sampai beliau meninggal itu adalah 3 hari. Jadi dalam kondisi seperti itu masih bisa bertahan 3 hari itu. Betapa kuatnya Umar bin Khattab secara fisik itu dahsyat ya, luar biasa. Kita udah nggak kuat seharian juga itu udah lewat itu udah. Meriang betul. Masya Allah ya. Tapi itu dia, beliau meskipun dalam kondisi seperti itu tetap ingat sholat. Lalu kemudian setelah beliau berpikir, yang kedua adalah umat ini bagaimana? Karena beliau merasa ini kayaknya saya sebentar lagi meninggal. Nah, kalau saya meninggal, berarti harus ada pemimpin yang menggantikan. Maka beliau kemudian berkata kepada Ibnu Umar, kalau aku meninggal aja, nggak ngurusin siapa penggantiku, sudah ada contohnya sebelumku. Kalau aku nunjuk orang, sebelum aku meninggal, juga sudah ada contohnya sebelumku. Jadi Rasulullah itu meninggal ya meninggal aja. Nggak ada nunjuk Abu Bakar, Umar, nanti tolong gantikan saya, tolong usaha. Nggak ada, Rasulullah meninggal aja kan, selesai gitu. Kata Umar, kalau saya meninggal ya meninggal aja udah, nggak ngurusin nanti siapa pengganti saya. Ada contohnya Rasulullah gitu. Kalau saya panggil orang, saya tunjuk kamu nanti jadi khalifah setelah saya misalnya, juga ada contohnya Abu Bakar. Umar, ya. Tapi beliau berijtihad.
beliau tidak memilih dua ini. Beliau berijtihad, maka beliau membentuk tim semacam tim formatur disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ya. Apa kalau kita itu ya, dewan syura'nya kali ya. Nah, seperti itulah. Menunjuk 6 orang. Ada Ali radhiyallahu anhu warda, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu warda. Pejuang semua satu. Itu pejuang dan sahabat ring satu semua itu. Ya. 6. Setelah itu beliau panggil anaknya Abdullah. Abdullah, sini. Kau ikut masuk dalam tim formatur yang 6 itu. Tapi ingat, kau tidak boleh ditunjuk jadi pemimpin. Kau hadir di situ untuk apa? Untuk menggenapkan. Kalau sekiranya mereka itu apa istilahnya 50-50. Jadi berbeda nih 6 orang ini misalnya, ternyata 3 pilih si A, yang 3 pilih si B misalnya. Nah ini kan mentok tuh kan. Disitulah kau berperan wahai Ibnu Umar. Kau masuk ke sini misalnya, berarti kan jadi 4 berbanding 3. Nah, kalau yang 3 ini nolak, tebas lehernya. Luar biasa. Pokoknya pemimpin itu nggak bisa dianggap main-main oleh Umar bin Khattab. Makanya ketika Rasul meninggal, terus di Saqifah Bani Sa'idah, sahabat muhajirin waktu itu ada isu-isu mereka mau menunjuk pemimpin, yang paling gusar resah Umar. Abu Bakar sibuk sedang ngurus jenazah Rasulullah, Umar langsung Abu Bakar, ayo kita ke sana. Ada apa? Pokoknya harus ke sana gitu. Karena buat beliau pemimpin ini krusial sekali. Umat Islam itu kalau nggak ada pemimpinnya, nggak ada pucuk pimpinannya, ini akan kehilangan arah. Dan itu berbahaya. Apalagi kondisi-kondisi masih awal-awal lah ya, belum stabil semuanya. Terus banyak negara-negara yang baru ditaklukkan, yang mungkin belum kuat di sana akarnya, itu berbahaya kalau kehilangan pemimpin. Maka kata Umar bin Khattab, ini harus segera diputuskan, harus segera diangkat. Pokoknya sebelum saya meninggal harus sudah kepilih pemimpin. Nah, dibuatlah tim formatur tadi 6 orang itu, yang beliau minta kepada anaknya Abdullah bin Umar untuk jadi penentu. Jadi kalau misalnya terjadi imbang tadi 3-3, maka Umar kemudian harus Ibnu Umar harus ikut ke salah satunya. Nah, itu terserah tuh, di situ diberikan keleluasan. Mana saja yang kau lihat itu layak, kau ke sana. Nah, dan mereka yang 3 ini harus ikut. Gitu. 3+1 jadi nanti. Jadi 3+1. Karena Ibnu Umar ini alim sebenarnya beliau. Jadi anaknya Umar bin Khattab alim yang dikenal sebagai copy paste-nya Rasulullah. Jadi itu Ibnu Umar. Nah, dan orang semua tahu ini bukan sekedar anaknya Amirul Mukminin gitu, bukan anaknya presiden, bukan anaknya pemimpin, tapi memang alim luar biasa Ibnu Umar itu. Misalnya mohon maaf nih, kita ini mungkin pernah dengar Mas Tariq misalnya pernah dengar Rasul kalau sholat tahajud kakinya sampai pecah-pecah atau bengkak-bengkak kan? Iya. Pernah nggak nyoba sekali gitu malam itu saya sholat nih Ustaz sampai bengkak kaki saya, pernah nggak? Enggak. Enggak gitu. Kayak Al-Baqarah sama ayat 5 udah ngantuk sih. jadi kita ini cukup tahu aja lah ya. Tahu aja lah. Ibnu Umar enggak. Ibnu Umar dia nyobain. Jadi Rasul dikatakan Ibunda Aisyah sholat malam sampai pecah kakinya, maka beliau lakukan sholat sampai pecah kakinya. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Luar biasa itu. Kalau kita Ustadz belum sholat aja udah bengkak, bagaimana tuh? Itu beda. Asam urat. Jadi Ibnu Umar ini memang ditunjuk oleh Umar bin Khattab bukan sekedar karena anaknya, tapi memang karena capable. Karena beliau alim, beliau berilmu, terkenal sahabat yang mengcopy paste Rasulullah. Tapi tetap beliau kasih patokan, pokoknya kau tidak boleh menjadi murasyahin, calon. Jadi kalau nanti yang dimajukan, nama-nama dimajukan, pokoknya Ibnu Umar nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia anak Umar bin Khattab, nggak boleh. Nanti orang ngangkat dia atau nunjuk dia karena bapaknya kan. Itu dia bahaya. Tetap unsur nepotisme itu beliau jaga sekali, Masya Allah. Maka akhirnya Dewan Formatur tadi rapat segala macam musyawarah, maka kemudian ditunjuklah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, jadilah Utsman bin Affan sebagai pengganti dari Umar bin Khattab. Dan kita tahu tadi Umar sudah sangat keras. Pokoknya kalau ada yang menolak hasil musyawarah, tebas lehernya. Padahal ini sahabat-sahabat inti loh, sahabat-sahabat ring satu gitu. Kalau yang orang-orang Baduy, orang mana tebas mungkin agak inilah. Ini sahabat inti, Masya Allah. Itu untuk menunjukkan betapa pertama pentingnya status pemimpin dalam Islam. Yang kedua betapa pentingnya masalah musyawarah dalam Islam itu. Jadi kalau sudah kita musyawarah, mufakat, ketemu satu, itu yang sudah ketuk palu, yang nggak terima ini harus legowo. Gitu. Gitu. Harus udah, ini udah hasil mufakat, hasil Dewan Syura selesai gitu. Jangan ngotot. Ini pendapat saya, ya pendapat Anda, tapi kan nggak diambil oleh jamaah kan? Mayoritas. Iya, bukan nggak jadi pendapat mayoritas.
itulah Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita pentingnya musyawarah. Dalam musyawarah itu kita mungkin punya ide, kita mungkin punya kehendak, punya keinginan. Tapi ketika keinginan kita tidak diakomodir oleh mayoritas, maka disitulah kita belajar legowo, belajar mengalah, menurunkan ego. Dan itu yang susah. Itu yang susah. Orang itu kalau dia musyawarah rapat, idenya nggak muncul, nggak kepake, besok dia pisah. Bisa. Atau Ngambek. lempar kursi ya. Lempar kursi. Dia bikin tandingan akhirnya. Itu yang bikin persatuan susah itu. Nah, Umar itu jauh-jauh hari sudah meletakkan pondasi itu. Supaya kita umat Islam itu menentukan sesuatu bermusyawarah. Karena memang Rasulullah SAW selalu mengajarkan itu. Beliau itu apapun permasalahan kecuali wahyu dari Allah ya. Kalau sudah wahyu udah to the point, udah harga mati lah ya. Kalau wahyu itu perintah Allah. Tapi selebihnya untuk urusan perang, urusan masyarakat, urusan menyelesaikan satu persoalan, Rasul nggak pernah putuskan sendiri. Beliau selalu mengajak runding. Paling tidak Abu Bakar, Umar. Paling tidak bertiga itu. Maka kata Rasulullah, kalau sudah Abu Bakar dan Umar sepakat pada satu persoalan, maka itu sudah jadi putusan final. Meskipun cuma dua aja. Umat Islam banyak sebenarnya ya. Dua itu sudah cukup gitu. Nah ini yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab, berarti kalau saya menetapkan musyawarah, itu landasannya ikut Rasul sebenarnya, gitu. Meskipun Rasulullah ketika meninggal, beliau tidak menunjuk, tidak bikin tim formatur, beliau meninggal ya meninggal aja, gitu. Tapi ketika Umar bin Khattab, beliau berinisiatif membentuk tim formatur atau Dewan Syura tadi, Ahlul Halli wal Aqdi itu tetap tidak keluar dari ajaran Rasulullah untuk bermusyawarah. Ya, wa amruhum syura bainahum. Urusan kita itu diselesaikanlah dengan musyawarah. Tapi memang pelajarannya itu tadi, kita tuh seringkali berat menerima hasil putusan musyawarah itu. Sehingga persatuan itu jadi sulit dibentuk itu bukan karena bodoh, justru karena kebanyakan orang pinter yang sulit menerima perbedaan. Ego ya, egosentris jadi. Nah, itu yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Maka terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka setelah terpilih, datanglah kepada Umar bin Khattab. Maka di situ Umar berpesan. Pesan beliau banyak ya, diantaranya tolong orang-orang muhajirin ini tempatkan mereka dalam posisi nomor 1 menjadi perhatian. Karena mereka lah orang yang pertama membawa agama ini. Tetap punya keistimewaan. Ya. Jadi sahabat muhajirin ini mereka adalah sahabat-sahabat yang penting father lah istilahnya ya. Mereka yang pertama-pertama orang-orang semua nggak ada yang percaya, nggak ada yang beriman, mereka sudah percaya duluan. Ini punya keutamaan dibandingkan mohon maaf ya, yang masuk Islam beriman setelah sekian, mungkin motifnya udah berbeda kan, karena mungkin udah lihat ini karena udah bagus, karena udah ini gitu. Biasanya kan gitu. Kalau yang bangun pertama itu kan biasanya orang-orang yang ininya militannya kuat. Lebih berdarah-darah di situ. Kalau udah jadi udah besar, sebanyak pada ngikut mah biasa gitu kan. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan tetap diberikan kepada peletak batu pertama itu, orang-orang yang memulai itu. Maka kata Umar bin Khattab, kau harus muliakan sahabat-sahabat muhajirin nomor 1 ini. Yang kedua, kau juga harus memuliakan sahabat Ansar. Karena muhajirin tanpa sahabat Ansar akan kebingungan ya kan. Kemana dia hijrah? Ke Taif ditolak. Sama orang-orang Mekah diusir. Ke Habasyah waktu itu juga nggak beres, akhirnya balik. Tidak ada masyarakat Arab itu yang menerima kehadiran sahabat muhajirun seperti betapa lapang dan luasnya sahabat Ansar menerima mereka. Bahkan ketika Rasulullah SAW persaudarakan, mereka nggak tanggung-tanggung, masya Allah ya. Sa'ad bin Rabi bahkan ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, langsung Abdurrahman, kau adalah saudaraku yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan ikatan iman dan Islam. Maka milikku milikmu, milikmu milikku. Kau datang ke sini tak bawa harta sama sekali, aku punya 2 kebun. Silakan kau ambil 1 kebun, kau urus, kau kelola, ambil semuanya untukmu hasilnya. 1 untuk aku. Aku punya 2 istri. Kau lihat saja istriku itu mana yang menurutmu lebih cantik, akan aku ceraikan. Setelah itu selesai masa iddahnya, kau nikahi dia. Coba itu siapa yang bisa begitu? Zaman sekarang kayak susah. Yang ada istrinya ngamuk-ngamuk. Apaan aku itu? Apa? Nah itu luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Ansar itu mereka adalah orang yang masya Allah ya, itu benar-benar menerima orang lain kan, ibaratnya orang lain kan ya. Orang lain itu bahkan melebihi dari saudara mereka sendiri secara nasab gitu. Maka Umar berpesan, tolong kau perhatikan dan kau muliakan sahabat Ansar. Nah, baru setelah itu
kau perhatikan sahabat-sahabat Arab Baduy, meskipun mereka dari Baduy, mohon maaf dalam tanda kutip uncivilized, kurang terdidik, kurang terpelajar, datang ke Masjid Nabawi tahu-tahu kencing aja di situ kan. Ya, sholat Jumatan, khotib lagi Jumatan nanya. Coba. Yang lain kan khotib Jumat ya dengerin kan. Dia nanya, Rasul dari tadi kau ngomongin kiamat-kiamat, emang kapan sih kiamat? Coba itu. Dalam tanda kutip memang uncivilized karena mereka kan Baduy, mereka kurang terpelajar, kurang berpendidikan. Tapi mereka semangat Islamnya luar biasa gitu. Meskipun mereka kurang itunya, tapi keyakinannya Masya Allah luar biasa ya. Imannya bagus ya. Maka tetap dijaga, dilindungi mereka. Tapi porsinya tadi Muhajirin, Ansar, baru sahabat-sahabat Baduy. Baru setelah itu, tolong perhatikan semua warga Madinah. Yang Yahudi atau yang non-Muslim, tolong jaga, lindungi mereka. Karena mereka tinggal di wilayah kita, mereka membayar jizyah, mereka membayar ini, peti, maka tetap mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan hak-haknya. Jangan sampai mereka ada yang terzolimi di kota Madinah ini. Masya Allah. Itu diantara wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan sebelum beliau melanjutkan pemerintahannya atau menjadi khalifah gitu. Nah, itu apa namanya? Pesan-pesan atau hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab karena merasa dirinya sebentar lagi meninggal. Nah, jadi diselesaikan tadi masalah pemimpin. Setelah itu dia pastikan pemimpin ini melanjutkan apa yang sudah dia gagas. Nah, yang ketiga karena mau meninggal, kuburnya nih di mana nih? Nah, kita kan kalau mau meninggal, kira-kira di mana mau minta dikubur? Nah, Ustaz, kita lanjut lagi. Kita lanjut setelah ini, jangan kemana, tetap di Satu Kisah Sahabat.